Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama kita sehat hari ini, dan kita masih membahas tentang adiksi dan juga rehabilitasi narkoba bersama dengan dua orang narasumber kita, ada Dokter Sela dan juga Dokter Reni. Tadi kita batas sampai ke jenis-jenisnya narkoba ya dokter ya. Ya, betul. Ada kokain, ada ganja, ada sabu dan lain sebagainya. Heroin dan lain sebagainya tentunya. Kita akan mengenal lebih dekat lagi tentunya seperti apa. Kita lanjut kembali dengan penjelasan dari Dokter Sela. Silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Lewat. Nah, ya sebenarnya apa saja jenis narkoba berdasarkan efeknya. Jadi biasanya itu kita menggolongkan itu berdasarkan efek-efek. Efek yang pertama adalah upper. Artinya apa? Stimulan. Dia menstimulus. Artinya apa? Biasanya orangnya akan bahagia seperti itu, ajojing gitu. Oke, apa saja contohnya? Itu amfetamin, metamfetamin, kokain, kafein. Ini jadi melek ya. Iya benar, nggak tidur-tidur jadinya. Nikotin ya, MDMA. Nah ini jenis-jenis yang membuat orang-orang biasanya bisa nggak tidur loh semalaman. Betul. Melek terus, tenaganya tuh kayak super banget kayak gitu, kuat banget kayak gitu. Itu katanya buat doping. Oke. Kemudian ada juga yang menyebabkan depresi. Depresi ini seperti morfin ya, kodein, bawaannya ngantuk, tidur aja. Ini cerita sedikit nih, waktu itu mungkin adik saya, karena waktu itu karena dia ya laki-laki menginjak masa puber, kenakalan remaja, kok nggak bangun-bangun gitu ya, karena tidurnya udah malam. Betul. Ya, tidurnya sudah malam, kemudian mau sekolah dibangunin susah. Karena menghadapi seperti itu, ya saya tidak menutup mata untuk membawa dia. Diam-diam aja jemput dari sekolah. Dibawa kemana, ikut aja. Saya bilang, tiba-tiba saya bawa ke RSC. Untuk apa? Untuk dilakukan cek ini. Ya syukur-syukur alhamdulillah negatif. Ya. Ya, tapi itu sebenarnya pelajaran juga buat yang pemirsa di rumah. Perlu ada kecurigaan ya dokter ya. Betul. Kita tidak bukannya denial kayak gitu. Kita harus melek mata. Betul. Karena barang-barang seperti ini dekat di sekitar kita. Jadi kita tidak pernah mengetahui, kadang ya nggak mau, tapi ya namanya pengaruh. Betul. Akhirnya ikut-ikutan. Nah, jadi melihat ciri-ciri kok tidur susah banget dibangunin. Hobinya tidur. Jadi ini emang murni ternyata karena begadangnya ya. Nah, pada saat itu kita putuskan untuk diam-diam membawa dia cek urin narkobanya gitu ya. Kemudian kalau mau ngecek, saran saya ya diam-diam, nggak usah kasih tahu. Nanti kalau misalnya besok kita cek ya, hari ini dia nggak pakai, dia minum susu, bisa jadi hasilnya samar. Betul Bang? Betul, karena dicari penetralnya dulu. Cari penetralnya. Mereka udah paham loh, sangat paham. Pengguna itu pintar sekali. pintar banget. Betul. Kemudian halusinogen, ini yang saya sebutkan tadi. Dia biasanya menyebabkan halusinasi. Bang Fahmi saya lihat seperti Brad Pitt gitu ya nanti. Kemudian yang nggak ada jalan itu saya anggap ada jalan. Okay. Kemudian nggak ada temennya, ketawa-ketawa sendiri. Ngelihat temennya lucu banget. Katanya entah kayak dugong atau apa seperti itu ya. Itu biasanya kalau di Bali itu yang dari kotoran sapi, ada jamur. Nah, mereka pakai itu tuh. Nanti mereka ketawa-ketawa gitu kan. Itu ada namanya, aku lupa tuh. Iya. Iya kan ada ya. Nah, itu sifatnya halusinogen. Nah, biasanya mereka kumpul-kumpul gitu. Oke, itu contohnya apa saja? Lysergic acid ya, LSD, kanabis atau ganja. Ini yang dosis tinggi, meskalin, ketamin ya. Ini magic mushroom. Ya, magic mushroom, kemudian PCP dan MDMA.
Mungkin bahasa yang dari kalangan remaja beda lagi. Beda lagi. Ya. Lebih gaul lagi biasanya. Lebih gaul lagi. Gitu. Oke, apakah dampak konsumsi dari narkoba? Sekarang kita mau lihat dulu ya bagian-bagian dari otak kita. Ini kalau misalnya saya ngadep ke samping gini, ini dibelah. Ya. Nah, itu posisinya akan terjadi seperti ini potongannya. Berarti bagian belahan ya? Bagian belahan tengah ya. Oke. Kita potong seperti ini. Oke, kita lihat ya. Ini di bagian depan. Ini di bagian depan. Ini biasanya kita untuk area pergerakan. Nah, kemudian ini di bagian judgment ya. Kemudian di atasnya ini di bagian movement. Oke. Ini di bagian sensasi. Kemudian ini di bagian penglihatan. Ini di bagian koordinasi. Nah, kemudian bagian dalamnya itu adalah bagian memori. Ingatan ya. Seperti itu ya. Nah, ini otak yang normal. Nah, di sini ini kaitannya hubungannya dengan dopamin. Nanti sebenarnya apa sih hubungan narkoba ini kok dia bisa membuat otak pengaruhnya ke otak. Jadi narkoba ini dia menstimulasi dari reseptornya amfetamin. Jadi kita minum amfetamin misalnya ya. Nah, nanti akan terstimulus, akan ketemu dengan reseptornya sehingga produksinya itu bertambah. Nah, sehingga terjadilah pelepasan dopamin. Dopamin inilah hormon yang menyebabkan hormon bahagia, seperti itu. Sehingga orangnya bisa akan nanti tertawa-tertawa kayak gitu ya. Nah, ini adanya di sini nih, di prefrontal cortex ya. Kemudian juga ini letak-letaknya ya di ventral tegmental area. Intinya obat-obat itu nanti dia akan menstimulus ya reseptor dari amfetamin tersebut. Kemudian terjadilah pelepasan dopamin. Nah, dopamin inilah yang bisa menyebabkan, dopamin ini memang ada normal di otak kita. Cuma kalau yang ini dosisnya berlebih nanti. Ya. Yang harusnya misalnya cuma 5 mg, karena kita konsumsi obat dia bisa jadi 10 mili kayak gitu. Jadi berlebih-lebih. Nah, ini fungsi dopamin. Mengatur aliran darah ke pembuluh darah ya, mengatur kebiasaan makan, berperan proses belajar ya, fungsi kognitif, kecerdasan, perilaku seseorang, mengatur juga aktivitas motorik kita. Oke, jadi peran dopamin itu berperan dalam fungsi belajar ya. Betul. Berarti kalau yang berlebihan dopaminnya berarti pinter banget dong, enggak ya? Canda. Nah, ini nanti juga kelihatan ya, biasanya dia mengatur kebiasaan makan. Kita akan lihat dari pola makan seseorang betul. jadi berubah ya. Yang biasanya suka makan, biasanya dia kalau orang-orang udah kayak gitu tuh jadi jarang ya biasanya. Kemudian proses belajar, proses kognitifnya, perilakunya, semuanya akan berubah ya, karena itu tadi fungsi dari. Oke, tapi ada pertanyaan juga dok, kalau misalnya yang mengkonsumsi narkoba itu biasanya ada yang kurus, ada yang gemuk juga. Tapi ini kan mengatur kebiasaan makan. Kalau kebiasaan makannya itu banyak berarti buat gendut juga gitu. Kebiasaan makannya banyak. Ya itu tadi, kalau misalnya ada kan tadi ada beberapa efek ya, yang stimulan, happy makan. Kalau yang depresi sifatnya dia akan jadi. Ada cocok atau ada cocok nggak cocoknya juga nggak sih orang gunain narkoba? Biasanya kalau ada yang gunain narkoba badannya lebih besar, lebih gede, fresh gitu kan? Atau yang ada satu lagi juga yang menggunakan narkoba kurus, ceking kayak ya gitu-gitu deh. Itu dari jenisnya tadi. Oh, jenis narkobanya. Dari jenisnya tadi. Oke, baik. Jenis ke efeknya tadi. Efeknya yang happy, terdepresi. Gitu. Jadi pengaruh semua. Ya. Nah, ini dia. Mohon maaf, ini di sini gambar manusia. Di sini juga ada gambar hewan. Nah, seperti itu. Ya, ini daerah prefrontal cortex yang saya bilang tadi, daerah bagian depan. Ini daerah bagian pergerakan, kemudian bagian judgment ya, semuanya di situ. Yang pasti punya kita berbeda dengan hewan. Ya. Dan untuk ini memilih dan memiliki etika. Betul. Ini sebenarnya
judgment, fungsi dari prefrontal cortex itu, disinilah attitude kita diatur. Ini yang benar. Coba kita lihat ini. Mohon maaf ya, ini hewan di belakang sini. Punya kita berbeda dengan punya hewan-hewan. Pada pengguna narkoba, itu daerah prefrontal cortex-nya rusak. Sehingga hampir menyerupai hewan-hewan. Makanya kadang mereka untuk memilih dan memiliki etika itu akan menurun. Oke. Jadi itulah termasuk bahaya dari narkoba tadi ya. Oke. Efek permisifnya akan lebih banyak. Efek nggak seganannya apa ya? Kayak ya ya jauh. Betul. Sebelum dilanjutkan kita iklan lagi ya. Iklan lagi. Baik, untuk pemirsa di rumah tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.